bagaimana hukumnya membaca sholawat sebelum adzan? Maka jawabannya saya tafsir. Yang pertama, boleh, dengan catatan tidak meyakini bahwa sholawat itu termasuk kesunatan khusus sebelum adzan. Kemudian jawabannya nomor dua, tidak boleh ketika yang membaca itu meyakini bahwa sholawat itu merupakan kesunatan khusus sebelum adzan. Di situ saja, kecuali kita mengikuti pendapatnya Sayyid Al-Bakri, itu saja. Terlepas apa ini akurat apa tidak, kita tidak bisa koreksi ini kan. Salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Perumus dan para anggota musyawirin. Yang saya hormati wabil ihtisor, saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf nantinya apabila kepemimpinan saya jadi moderator banyak kesalahan. Untuk menyingkatnya waktu, saya kembalikan kepada si Qori untuk membacakan kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala rahimahullah ta'ala wa damallahu an naf'a bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukrahu, dan bani makruhake limuja punapa jawab adan ban iqamah limuja ini kan di orang seajima wa qadi hajatin ban orang senekani hajat bal yujibani bali ajawab keduana badal farogi semarina rampung kamu solin akati orang se asolat ing koruba lam manabi semma alfasluh wana papesana la liman ta makroh liman ikan di orang bihammamin sebade jedeng wa man badanuhu ban orang badanuhu setining patan orang marabana patan ada famihi selaina lesan orang najisun panikan najis wa in wajada ban senajan nemu pasira orang mada kafara ya tatahharu suci pasira orang bihi kelaban ma illa fi hayalatin angin dalam pemberapaan hayala fayuhawkiluh maka majalah hawla pasira al-mujibu pasira orang saya jawab ayakulah tekesas orang saya tekesas maca pasira orang fiha dalam hayala la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim la hawla wala quwwata illa akhir ay la tahawula tekesa tak ada kekuatan an maksiatillahi dari acawi maksiat Allah illa bihi angin kalabang pertolong Allah wala quwwata banta ada kekuatan ala tu'atihi atas tu'ada ke Allah illa bima'unatihi angin kalaban pertolong Allah usaddiku ban maca tasdik ayakuluh tekesa maca pasira orang yang saya jawab sodaqtah wa berutah dan berutah marota ini kalaban dukale ay sirtah tekesa teti sampian dabirrin panikah seandi kebagusan ayu khairin kasirin tekesa kebagusan kasirin sebanyak insawabah manabi maca taswib ay pasira madin ay ata tekesa maca bitaswibi kalaban taswib fi subhi dalam adan subuh wa yaqulu ban maca pasira mujib fi kalimatil iqamati dalam kalimat dua iqamah aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholih ahliha da aqamahallahu ila akhir wa sunnah bani sunnah laki likullin ikan di saben-saben
min muadzinin dari orang yang seadzan, wa muqimin ban orang yang iqamah, wa samihima ban orang yang ngiding keduana. Ayu sholliya sunnat pun apa maca solawat, wa yusallimah ban maca salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da faragihima samarina rampung keduana. Ai ba'da faragi kullin tegese samarina rampung saben-saben minhuma dari keduana. Intola lamun abid faslum pun apa pesana bainahuma yantaran keduana. Wa illa ban manabita abid fayakfi maka cukup lakumai kan di keduana doaun pun apa doa wahidun sisitung. Summa yaqulu maka kare-kare ada maca kulun pasira saben-saben minhum dari setelok rafi'an hale kalaban hale ngangka tanang hale ngangka yadaihi da tanang duana man. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ayil adani tegesa adan wal iqamati ban iqamah ila akhiri sampai akhir. Karena nikah sunat aki mau Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ila akhir sambil ngangkat tanang dua nah orang. Terima kasih kepada si Qori yang sudah membacakan dan menjelaskan teksnya. Karena ini namanya musyawarah, pasti ada yang tidak paham dan ada yang tidak sama dengan pemahaman si Qori. Oleh karena itu saya buka pertanyaan murodiyah dari watukrahu sampai wal wasilatu ila akhirih yaumal qiyamah. Monggo kalau ada. Kentok to. Nggih, ngene. Kulo Pak Ki. Nggih. Nengka dinto jelas ki wa yusal wa sunna li kullin min ma basamiha terus yang boleh ayu sholli wa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam terus ba'da faragihima kan itu. Sunnat da muadzin ban mukim ban semirang panika saampun panika maj selawat sing adinto. Nggih. Niki kentok biasa yang adzan nih bani semarin bani sebelum biasa po bade ko merang nih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dan nika ini sebagian daerah po bade dan nika subhanallah walhamdulillah wallahu akbar terus sampai ke budi kulo apal nika saya baca nika sebelum lah ini kan apa bade sih kak dinto apa bade keterangan mau sini nih napa keng kulo selo mangki dan nika bani salawat to subhanallah biasa sebelum nika Pak Budin selawat bani lestari nah sebelum adzan. Berarti ini kak katanya sampean sebelum adzan. Ini sih bahas kan lestari adzan. Iya, kita san lestari ini kan beda sekali untuk keterangan. Cuman saya ganteng pun subhanallah ini kebiasaan nah. Kulo bau merah. Bani selawat to tasbih kan ya sebelum adzan ya kan. Napa beda sekali keterangan. Langkong. Ini kak dari situ pertanyaan nikah empat dari lafaz wa sunna li kullin min muadzanin wa muqimin wa salihima ayyusalli wa sallam ala nabi ba'da firagihima. Yang dipermasalahkan ba'da firagihima itu yang disunahkan kalau di sini setelah adzan. Nah, sekarang yang ditanyakan apakah ada sholawat sebelum adzan? Mungkin gendut moderator tarangkong sebelum nikah pertanyaan menjabang mungkin pada anggota musawirin sebisa aja sakit tentang mordia dari bacaan sekibul ada syair kanto wala pada anggota musawirin sebisa aja sakit secara jelas macam bingung kibul saya gini ngaki berarti sampean lo paham saja engki hitung deki kemarin. Wala benar saya bisa jelaskan tentang merodiana. Deki hitung gal.
Kisah pertama nika napa baca sholawat sebelum ada, bacaan sholawat sebelum ada. Ngereng sekeduan jawaban. Nika ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi manabi nang kitab Fathul Mu'in nika dinto nang tega sudah dijelaskan bahwa orang kak dinto sunnah baik seadan otaba seiqomah otaba orang singidi ngaki da adan beng iqomah kadang tu sunnat mau sholawat sareng salam da kanjeng Nabi setelah na adan beng iqomah. Terus serentak musleh realita yang ada seterjadi di masyarakat nika beda sebagian orang kadang tu sebelum adan maca ki sholawat ya pondok nika ya tasbih kadang selawat atau apa ki akati biasanya saya praktekake sareng orang ini subhanallah alhamdulillah Allah akbar kan nika benar ya nika pada dasar kem nika manabi kula mahamin teks sebebeen kan ki huruf bi sail nika bi sail bi korek nika kalau baca bismillahirrahmanirrahim nika manabi teks Fathul Mu'in sebab Nabi tak keliru paham dan ini. Wa tusannu sholatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamati. Ala ma qalahu Nawawi fi Sarhil Wasit. Wa tamadahu Sayhuna Ibnu Ziyad wa qala amma qabla al-adan falam ara fi dzalika syai'an. Yang pertama bahwa caepon Ibnu Ziyad manabi sebelum adzan maca selawat atau maca panapa nika caepon Imam Ibnu Ziyad nika tadi dalil tadi panapa artinya Ibnu Ziyad lo mangkida pendapat menika. Tapi selanjutnya nika waqala Syekh Al-Kabir Al-Bakri ini mana kita keliru. Waqala Syekh Al-Kabir Al-Bakri annaha tusannu qablahuma. Ya nika menurut Syekh Al-Kabir Al-Bakri bahwa maca selawat sebelum adzan dan iqamah ini juga disunatakin dan saya perhatikan itu matur selangkung ini kena Fathul Mu'in sebab ini di bawah tor di bawah mau apa baca ibarat mau baca ibarat mau menjawab apa gimana iya menjawab dan baca ibarat iya silakan Bismillahirrahmanirrahim langsung biar gak lama-lama. Ini dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyal Kubra. Wa su'ilah nafa'allahu bi ulumihi ila anqal wa hal as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam masnunatun qabla al-adan kama hiya ba'dahu fajabah bi qawlihi ila anqal wa lam nara fi syai'in minha at-ta'arrud lis-salati 'alaihi qabla al-adan wala ila Muhammadur Rasulullah ba'dahu walam nar aidan fi kalami a'immatina ta'arrudan lidzalika. Jadi memang tidak ada ya, tidak disunnahkan. Fa inna idin kullu wahidin min hadaini laisa bisunnatin fi mahallihi al-madhkuri fihi. Faman ata biwahidin minhuma fi dzalika mu'taqidan sunniyatahu fi dzalikal mahal al-mahsus nuhiya anhu wa muni'ah minhu. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwasanya bacaan sebelum adzan itu kita anggap sunnah. Jadi membaca sholawat semuanya sebelum adzan tidak boleh meyakini bahwasanya itu sunnah karena sebelum adzan tidak boleh. Li'annahu tasyri'un bighairi dalilin. Wa man syara'ah bila dalilin yuzajjaru an dzalika wa yunha anhu gitu. Berarti dua-duanya jawabannya sama ya, tidak ada yang disunnahkan, cuma ada ini disunnahkan sebelumnya. Syekh Al-Kabir mengatakan disunnahkan. Jadi intinya ini hilaf. Mungkin ada yang berbeda yang disunnahkan. Kalau ada ngireng pola bade sejak bidana maca tasbih atau selawat sebelum adzan
disunnahkan senika. Gimana bita ada bigula ibadi yakin dak sail katin apa? Kesimpulannya sama, tidak disunnahkan karena tidak ada dalilnya. Ibarat yang dari bawah tidak ada dalilnya kan. Ya, berarti clear tadi. Ki. Jadi ki opamon orang macam ki telepon ki kurune ke kulo menika sail. Kini kaca telepon moderator nika ada dalil. Berarti mana bi dalil kan clear tadi. Ya nika. Mana bi sebelum selawat. Katina apa nika? Ula na baru. Mungkin da berumos pola pada singing kita ahela tak aso amba manakan gulo kula lelo ambu karena jan bacaan kula senika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad ya karim nikala ko kula jadi mon ki pada sing oleh aki kula alhamdulillah mungkin sebenarnya berumos nika se foto su berumos pola banyak laki atau hela kula malelo ambu. Neka tor. Tambahan tor. Sebenarnya bukan tidak ada dalil tor. Itu tadi yang dibacakan pertama kan itu sudah ada dalil, yaitu menurut Syekh Al-Kabir Sayyid Bakri atau Imam Bakri itu kan sudah merupakan dalil bahwa menurut Imam Bakri itu dihukumi sunnah gitu. Ini saya tambahkan selain yang Fathul Mu'in juga ada di Bughyatul Mustarsyidin yang mengatakan bahwa sunnah juga itu menurut Imam Al-Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun tusannu as-salatu 'alan nabiyyi ba'dal iqamati kal adzani wa la tata'ayyanu laha sighatun wa qad istinbata Ibnu Hajatun satati fil jum'ati qala hiya afdalul kayfiyah ala itlaqi ila anqal wa naqala Anin Nawawi wa tamadahu Ibnu Ziyad annahu yusannu al-ityanu biha qabla al-iqamati wa anil Bakri sunnaha qablahuma. Itu kan juga sudah merupakan dalil tol. Jadi husnudon saya ki masyarakat hilang ngereng nikah bahwa tetap hukumi sunnah nikah. Langkong. Alhamdulillah. Itu bagai termasuk sing oleh aki pon laja anu boleh nikah. Malay maring kemun labad sing oleh aki kan bola berarti lo ambo karena kelakuan dulu nih. Engki itu kan satu kitab. Sedangkan dalam Fathul Mu'in ataupun dalam Bughyatul Mustarsyidin itu tetap dihukumi sunnah. Gitu. Masuk moderator ya. Terima kasih waktunya. Permasalahan yang dibahas itu memang khilafiyah dan semua khilafiyah itu rujukannya juga dalam Fathul Mu'in. Baik yang di dalam Bughyah pun musannif Bughyah juga menukil dari Fathul Mu'in juga bahwasannya kesunahan membaca sholawat dan salam sebelum adzan ada yang memperbolehkan, ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnahkan. Yang mensunnahkan itu adalah Sayyid Bakri di dalam kitab Fathul Mu'in. Cuman begini, kalau soal salawat dan salam itu jelas itu khilafiyah. Namun yang terjadi di masyarakat kan bukan hanya salawat, ada tasbih, ada hauqalah. Di dalam ibarat-ibarat yang dibaca itu sama sekali tidak disinggung. Yang disinggung hanya salawat dan salam saja. Bagaimana dengan tasbihnya, hauqalahnya? Apakah juga disunnahkan? Seperti itu. Itu tanggapan dari itirat dari saya kepada semua mujawid yang tetap mengatakan sunnah. Terima kasih. Kini ka berdiki iskalan kisah terbuat kesunahan masalah sebelum maten nikah sunnah membaca sholawat. Sedangkan ini di ada Mu'tarid mengatakan ini kalau sholawat boleh disunahkan. Cuma kalau selain sholawat apakah disunahkan juga?
Ngireng. Yang mengatakan disunahkan tadi. Nabi sobung saya jawab dan pemikiran kula mungkin bisa dicari ibaratnya bisa dicari ibaratnya tidak nih kenyan kula lagi Nabi kak dentoh misalnya lo ngiring ulama yang mensunnahkan lo ngiring ulama yang mensunnahkan sholawat atau tasbih atau benapa saya menawarkan pemikiran begini bahwa maca sholawat sareng maca tasbih dan lain semacam nika disunnahkan min haisul umum. Jadi artinya dan apa? Artinya kuleben sampian nikah maca sholawat sebelum adzan nika andi keyakinan bahwa nika sunat adzan punten labi khususihi tapi min haisul umum bahwa orang enggak itu memang sunnah maca tasbih pun sholawat mundri ini kican kula bisa oleh ganjaran nika kula sareng sampean lo usah ngiring pendapat ulama saya baca buatan kula nika Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Bakri jadi min haisul umum bi kula nika pun ibarat sememang khusus kenika memang sobung tapi kula nika adi ibarat bandingan Bismillahirrahmanirrahim at-taraddi anis sahabati baina taslimati tarawih bid'atun in qasada annahu sunnatun fi hadzal mahalli bi khususihi la in ata bihi bi qasdi kaunihi sunnatan min haisul umum. Jadi taraddi ini kayak ulama Nabi memang berkeyakinan orang bahwa taraddi ini khususnya tarawih ini kayak bid'ah. Nabi mau taraddi ini kesunnatan min haisul umum maka juga ini kesunnat. Jadi menurut kula ini lelok ngale ke pendapat Al-Bakri maca sholawat sebelum adzan ini keyakinan saus bahwa maca tasbih sebelum sholawat kak dento sunnah min haisul umum la min khususil adzan dan ini menurut kula dak nek lebih saya motor langkung mungkin neka bertambahan cuma ini aslinya mendukung yang di bawah tadi kalau tidak ada dalilnya ya tidak disunahkan kalau diumumkan itu tetap disunahkan. Saya kembalikan kepada tim Burumus untuk memberi arahan terkait dengan dua jawaban ini kepada tim Burumus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobung dukungan ibarat kula TV nika lo muka ibarat dan lo nyari ibarat. Nika kula mulai dapat nika ngantos pembacaan ki pakok rokokan di pahwir kan ada nika. Jadi untuk dukungan ibarat untuk dari dan kula manabi dan kula lakar ya sahabat nang tim Burumus nika sobung. Manabi kun cuma mengumpulkan ibarat sebadah kita orang ini kada nih kan untuk jawaban dari pertanyaan Ustadz Muslim kan ini pertama khilafiyah badah masalah selawat sebelum adzan nikah badah sunnat akhir nikah ibarat dari Ustadz Rahbini berdasarkan jabuna Syekh Al-Bakri Syekh Al-Kabir Al-Bakri nika bani kun cuma ba'dal adzan
kesunahan selawat nikah. Bahkan nikah sunat sebelum adzan nikah sunat. Saya nomor 2 dari ibarat saya dari Bapak nikah tetap kesunahan mau selawat nikah seampun adzan. Jadi orang yang seampun adzan nikah mau la ilaha illallah sebelum maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah nikah mau selawat dulu. Wa amma la ilaha illallah nikah cek kelupain nikah lo usah Muhammadur Rasulullah. Nang masyarakat nih kebanyak bahkan pula TV kibur ambu nih. Kibur ambu yang ku Nabi ajawab adzan nikah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kuda nikah. Padahal punten seleres la ilaha illallah. Nikah tok lo usah tambah Muhammadur Rasulullah. Nang masyarakat sebanyak biasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ada nih itu biasa. Punten lo sunat Muhammadur Rasulullah nih kalau sunat sesunat nikah mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampun nikah maos Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Wa amma ibarat terakhir susulan dari tatah dunia gitu nikah menjelaskan secara umum mau pembacaan selawat atau al-baqiyatus sholihah itu kan sunat secara umum. Jadi orang mau sebelum adzan nikah bani min haitsul adzan nah Nabi secara umum orang mau selawat atau mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan beda anjuran dari Rasulullah. Tapi bani khusus saja sebelum adzan. Ini kepada susulan sekak dinto. Jadi walhasil dari beberapa ibarat kiburu kak dinto. Ini sepertama kak mutadakin. Tapi bagi kehilafan sekolah dari ulama. Ini kepada sembilan hakim. Tapi ini khusus selawat. Wa malain lah terkecuali khusus hakim. Kalau kesunahan secara umum nikah baru Allah. Masuk Pak Moderator. Kita kan ibarat-ibarat yang dibacakan teman-teman kan hanya nyinggung sholawat. Sedangkan biasanya muadzin itu kadang-kadang mereka sebagai mau pola. Ini dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah itu ada keterangan wajah fi kitabil fiqhi alal madzhab al-arba'ah anna ba'dul khalati zatu aqibal azan wa qablahu umuran minha as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqibahu wa minha at-tasabih wal istighatsat qablahu bil lail wa nahwi dzalik wa hiya bid'un mustahsanatun di annahu lam yarid di sunnah ma yamnauha wa umum nusus yaqtadiha. Terima kasih. Cuman boleh adu bantu. Mungkin nikah ampun bisa dirumuskan bahwa mengenai pembacaan sholawat dan salam Allahumma salli wa sallim sholat dan salam sebelum azan ini apa juga disunatkan seperti sholawat setelah azan. Dari ibarat yang ada terjadi khilafiyah ulama, ada yang mengatakan sunnah seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Kabir Al-Bakri, ada yang mengatakan tidak sunnah. Ini mengenai tentang masalah sholawat terjadi khilafiyah dari ibarat sebagian. Kemudian bagaimana dengan selain sholawat seperti al-baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Syarbini untuk pembacaan al-baqiyatus sholihah ini jangan kita yakinkan bahwa itu sunnat min haisul adzan. Karena memang tidak ada dasar yang menjelaskan kalau itu hukumnya sunnah.
Tapi kalau dilihat dari min haisul umum, artinya orang maca al-baqiyatu sholihah secara umum ya ini kebaikan, dapat pahala. Bahkan luar biasa al-baqiyatu sholihah terbuna kanjeng Nabi mau baca pada Nabi kajuh sekering pakai kunjek daun rontok api loreng sembaca al-baqiyatu sholihah seperti itu bisa merontokkan dosa seperti kayu yang kering kemudian digoyang-goyangkan akan runtuh semua. Deritan desah faedahnya al-baqiyatu sholihah. Mungkin ini kecepuan kula cukup. Ya silahkan kalau masih ada. Mohon maaf, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Perumus, lafadz al-baqiyatus sholihat itu walaupun tadi dikatakan sebagai kesunahan secara umum, menurut pandangan masyarakat tetap sebagai sebuah kesunahan yang dinisbatkan kepada adzan, dan itu bermasalah seperti yang dibacakan dari bawah, meyakini sebagai suatu kesunahan itu adalah hal yang dilarang di masyarakat. Pasti begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ila akhirih itu pasti diyakini sebagai bagian dari kesunahan qoblal adzan. Itu bermasalah dari sisi penisbatannya. Kalau soal dari sisi umumnya boleh-boleh saja. Untuk pimpinan, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan teman saya ini, bahwa memang terkait dalam pembacaan zikir, kalau sholawat yang setelahnya adzan itu memang hadisnya sudah jelas. Meskipun hadisnya yang disampaikan di situ tidak sore mematok bahwa setelah adzan harus membaca sholawat, tetapi itu berdasarkan istinbat ulama sudah benar. Tapi kalau baca sholawat ini taruh dulu dari depan. Tapi kalau baca sholawat sebelum adzan atau membaca zikir sebelum adzan dengan dinisbatkan kesunahannya kepada adzan, ini sejauh ini memang dalilnya belum ditemukan. Jadi saya juga janggal dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bakri yang mengatakan membaca sholawat sebelum adzan itu bahasanya yusannu. Padahal kita cari-cari hadisnya tidak ketemu. Bahkan dalam komentarnya Imam, lah iya yusannuhnya itu dari sisi apa? Karena dalil hadisnya nggak ketemu kok bahasanya yusannu. Nah khawatirnya saya bahasa yusannu itu bahasa yusannu sanna, gitu loh. Hanya sekedar baik saja. Ya kalau yang disampaikan Ustaz Samsul tadi kan, ya kalau baca sholawat min haisul umumnya ya di mana saja kita dapat pahala. Baca zikir min haisul umum ya kita dapat pahala. Tapi kalau baca zikir dan baca sholawat dengan dinisbatkan qoblal adzan, lah sepanjang ini belum ditemukan. Termasuk yang dibacakan dari pendapatnya Imam Al-Bakri itu dalilnya juga belum ketemu. Apalagi menurut pendapatnya Imam Hambali itu makruh. Dan juga menurut Imam Al-Jauzi itu juga dikatakan makruh. Kalau diyakini kesunahannya dinisbatkan qoblal adzan. Tapi kalau diyakini baca sholawatnya itu tidak dinisbatkan qoblal adzan ya dapat pahala saja karena umum. Tapi kan sepanjang ini masyarakat selalu begitu, diyakini baca sholawatnya kesunahannya adalah dinisbatkan qoblal adzan. Jadi sebelum qoblal adzan, selain qoblal adzan enggak begitu. Nah itu harus ditahqiq, harus betul-betul dirumuskan secara matang karena ini berkaitan dengan amaliyah. Penambahan sedikit. Jadi langkah yang baik itu memang harus iklan kepada masyarakat bahwa sebelum adzan memang tidak ada doa khusus yang warid yang dianjurkan. Kami samakan dengan permasalahan berjemaah di dalam sholat witir dan sholat tasbih. Itu kan aslinya kan gak ada anjuran. Hanya saja ketika ada tujuan taklimul muslim atau tahridihim itu kan diperbolehkan. Cuma di sini kebolehan berjemaah di dalam sholat sunat yang tidak dianjurkan berjemaah dengan alasan untuk memberi semangat atau taklim itu ada ida lam yaktarin bidalika mahdurun kan hawi idain au iqatil ammah mas'ru'iyatan jamaah wa illa fala sawabah bal yahrumu wa yumna'u minhu. Ini bisa kalau ditarik ke permasalahan-permasalahan yang
aslinya nggak ada anjuran, cuma kita praktekkan secara umum. Kalau tidak kita sandarkan kepada sebuah anjuran tidak masalah, cuma dengan syarat haitsu hada idza lam yattarin bidzalika mahdurun. Karena ida poinnya awi tiqatil amma masruyatal jamaah wa illa fala sawabak bal yahrumu wa yumna'u biha. Kalau sekiranya ketika kita membaca, apalagi seorang ustadz, mohon maaf, yang membaca akan menimbulkan keyakinan kepada orang awam bahwa itu sebuah anjuran, itu menjadi hukum yang tidak diperbolehkan. Makanya sebisa mungkin kita iklan kepada masyarakat bahwa sebetulnya itu tidak ada anjuran, cuma kalau kita mau baca ya gak masalah. Wa dzakarullaha qiyaman wa qu'udan. Zikir itu kapan aja bebas selama tidak di tempat yang kotor, dengan catatan tidak beriktimat kepada sebuah anjuran. Terima kasih. Masuk tahun. Mungkin cukup nih. Sebelum dicukupkan. Terakhir ke. Sebelum dicukupkan. Pertama masalah mau subhanallah. Saumpuna pula motif dari takbir si mau sejakankan. Ini kan bahwa pula ni kan kebiasaan kita ni kan kalangan kita ni kan mana di tanggal 10 Asyura kata toko kongan di dan sebagainya ni kan mana di anu kan ni kayak kentok mana di ngirai fatul mungkin kan dari mana di ngirai ana kan dari kan wa amma baqil khisal as-samani faminha ma huwa dhaifun wa minha ma huwa munkarun mautu. Ini kan dari artinya selain sholat, puasa, sarang silaturahim, nikah bahkan berdasar terbunuh, bahkan nikah mauzu. Lah nikah kan kenapa ya kelakuan? Nikah kan illa sekolah nelo nikah taki nikah beni kelakuan yang jurasi. Cepon takbir beni cepon tu lagi. Cepon takbir seampuni maus panika. Mana disolawat kan memang helak. Sanah di situ bisa jadi memang sesuatu yang baik. Atau bisa jadi memang suatu sunnah. Karena memang ketika tidak kita temukan, nikah bukan berarti nikah kelero. Bisa jadi beliau sudah meneliti sehingga kemudian ada buku sunnah. Kemudian untuk makna bisa jadi perbuatan baik atau bengki sunnah gak bisa. Damilana ika dinto kula nekanakin bahwa tentang apa sih penting subhanallah zikir salana sholawat panika. Karabaki kelaban kesunnat tak masalah kan. Berarti mungkin kita ni pasti bid'ah gitu saja nih kepada tanggal sekolah bareng. Kan senika artinya yang penting napa keadisnya mana tilok nikah daki bahwa nikah benih kelakuan kesunataki siada waris. Di masalah nata kau guna Pak Rofi, bah kita ada di seksualis. Kan dah nih kawan. Lah nomor 2 Estona pula cek saya nama musyawarah nikah cuma kadang mengganjal di hati masalah bahasa. Kadang rek umum loh nih. Jadi mana bi umpamanya kita pakai definisi dan sebagainya. Kita bani tahu nikah kita nak waning cuman kaliminas ala qadri usulihim nikah cuman masukan dan anggota musyawarah. Artinya umpamanya kita pakai bahasa kita atau bahasa populer makna ini sering gitu sudah ngerti kan? Gimana? Artinya bahasa-bahasa kita biasa dipakai di forum nak kana akademisi ini kemaknain artinya malereng sengi ngaki ngerti deh nih kan posopo nih kan gimana beda muda deh tangki bahasa lo kira tahu deh ketika bahasa kerja definisi apa jangan bahas bilang apa artinya jauh anu dia begini kok aku ngerti kita keinginan nonton bonsai kayak gimana kita masukkan lah secara umum kondak nikah berin artinya setada warid nikah umpamanya kelaku selama nikah bukan perbuatan menyimpang tinggi ampun lah tak apa sepenting lo etekadaki bahwa nikah sesuatu saya jurakin oda gue sonatakin tinggi min haisil adl ibadah nama toko kok barang nikah tanggal 10 secara umum kan tak ada nikah bahkan ada mau itu bahkan bisa kita membenarkan apa yang dikatakan kubu sebelah. Mungkin dan tersaus ini kan sebetulnya
dengan adanya ibarat mereka cepon kula pun cukup bahwa mengenai pemausan solawat sebelum adzan mereka tetap kita rumuskan khilafiyah. Walaupun terlepas bahwa pendapat dari Sayyid Bakri itu dalilnya tidak akurat, tidak ada dasar apa yang menyebabkan beliau mengatakan sunat. Karena memang di teks Fathul Mu'innya memang terjadi khilafiyah, kan tentu saos. Tetap terjadi khilafiyah. Dan sedangkan membaca selain solawat termasuk al-baqiyatu sholihah sebiasa iklakoh bi muaddin yang tisah, maka ditafsir tetap mendapat kesunatan maos al-baqiyatu sholihah, tapi dengan catatan tidak meyakini kalau bacaan al-baqiyatu sholih itu sunat khusus untuk sebelum adzan. Kini kita pun perlu cokopan lagi. Lah iya, kalau dirumuskan sedemikian itu kan namanya bukan rumusan, itu kan hanya pelarian. Jadi sunnah min haitsu baca sholawatnya, tapi min haitsu dinisbatkan kepada adzannya ya enggak. Nah itu kan. Lah ini yang sholawat kan saya terangkan terjadi khilafiyah. Ini coba kalian sampean lihat dalam kitab ya Fathul Mu'innya. Ya dalam buku itu juga. Ini watusannu qabla huma kan gitu. Annaha tusannu qabla huma. Ini terlepas apakah pendapatnya Sayyid Al-Bakri itu dalilnya akurat tidak, tapi kan terjadi khilafiyah. Rumusannya tetap membaca sholawat sebelum adzan, terjadi khilafiyah. Al-baqiyatu untuk al-baqiyatu sholihah ya tetap sunat min haisul am. Ya coba kalau tidak rumuskan silakan sampean yang merumuskan. Ya silakan. Iya, kalau itu bukan rumusan sampean yang merumuskan. Di bawah mungkin nambahin Ustaz. Memang kita ditafsirkan itu. Kalau sepenting tidak meyakini bahwa itu sunat khususiyah qoblal adzan kan gitu. Makanya ketika dia meyakinkan sunatan khususiyah sebelum adzan itu tidak boleh. Sudah dibaca tadi kan bid'ah itu sudah oleh Ustaz Rahbini ini. Mungkin ada ibarat, ini ibarat juga mendukung sekaligus ada ibarat yang juga menjadi kontra tinggi masalah tentang sholawat sebelum adzan. Jika dalam kitab Bugiyahnya Al-Mustarsyidin mas'alatun tusannu sholah ala nabi badal iqamah kal adzan, terus fayam bagi al-ityan biha ba'dahuma summah Allahumma rabbaha wa naqala anin Nawawi wa tamadahu Ibnu Ziyad annahu yusannu al-ityan biha qabla al-iqamah wa anil Bakri sannaha qablahuma. Ini mungkin Anil Bakri ini yang di kitab I'anatut Thalibinya. Itu saya Abu Bakri itu itu sama sebenarnya mensunahkan sholawat sebelumnya adzan. Kemudian dalam kitab Al-Fatawal Kubrohnya begini. Fatawal Kubroh itu menentang bahwa sholawat sebelum adzan itu sebenarnya adalah suatu pekerjaan yang tidak pernah diajarkan oleh syariat itu. Malah itu dilarang oleh pengarangnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Syekh Ibnu Hajar. Wa su'ilah nafa'allahu ta'ala biulumihi lan qala wa hal as-shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam masnunatun qabla al-adhan kama hiya ba'dahu aula wa hal iqamakal adhan fi sunniha aula wa hal yusannu ay yuqala qabla shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam badal adhan Muhammad Rasulullah aula wa hal yunha anhu awani shalah 'ala nabi alaihi wasallam qabla al-adhan aula fa ajaba ilang qol walam nara fi syai'in minha at-ta'arrud lis-shalah alaihi qabla al-adhan wala ila Muhammad Rasulullah ba'dahu walam nara aidan fi kalami a'immatina ta'arrudan lidzalika aidan fahina idin kullu wahidin min hadaini laisa bi sunnatin fi mahallihi al-madhkur fihi
Faman ata biwahidin minhuma fi dalika mu'taqidon, ini selaras dengan yang dirumuskan oleh Dewan Perumus. Kalau melaksanakan itu dengan berkeyakinan sunniyatiha fi dalikal mahal al makhsus nuhiya anhu wa muni'a minhu li'annahu tashri'un bi ghairi dalilin wa man syara'a bila dalilin yusjaru an dalik wa yunha anhu. Ya gak apa-apa, mungkin kalau menurut saya gak apa-apa dilaksanakan sholawat sebelum adzan, asalkan jangan mu'taqidun sunniyatiha gitu fi mahallil makhsus gitu tuh. Soalnya di Al-Bakri di atas Bughya al-Mustarsyidinya ya Syekh Abdul Bakri gak apa-apa melaksanakan adzan sholawat sebelum adzan. Mungkin untuk dalil gak ada, memang gak ada. Coba masuk ki nambahna ibarat pula. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mau merusak rumusan yang telah disampaikan oleh tim perumus. Cuma kami sebagaimana teman-teman tadi, jika rumusannya adzan sholawat qoblal adzan itu kita rumuskan khilaf dengan mengambil pendapat dari Sayyid Bakri. Ini memang sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman, mungkin perlu diteliti lagi apakah yang dimaksud oleh Sayyid Bakri ini sannah di sini adalah hanya perbuatan bagus, apakah memang sannah di sini artinya adalah sunnah sebagaimana sholawat ba'dal adzan wa ba'dal iqamah. Soalnya saya di sini menemukan keterangan dalam Hasyiah Asy-Syibramulisi wa naqala atau wa nuqila bid-darsyih an Syekh Hamdan naklan an Syairosi annahu tusannu sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamah wandur hal yuqalu misluhu fil adan amla. Jawabannya di sini summa ra'aitu bihamis nuskhatan sahihatan min syarhil minhad bi khatti ba'dil fudala ma nassuhu qawluhu ba'da firagin minal adan wal iqamah hadha huwal al-manqul lakin fi syarhil wasid wa tabi'ahu ba'duhum anna as-salatal matlubatah lil iqamah. Qala Sayyid As-Samhudi fi hawashi ar-rawdah wa la'allahu hada sabqu qalamin fa innal ma'ruf wal warid fi ahadis yu'malu biha fil fadail annahu ba'daha wa qad afta syekhuna asy-Syaubari bi nadbiha fi qabla al-iqamah fa in kana mustanaduhu ma ta'qibuhu as-Samhudi faqad alimta ma fihi wa illa fakana alaihi ayyunabbiha 'alal masyhur min talabiha ba'dal iqamah. Jadi kalau saya pahami dari sini, untuk jawaban apakah sholawat qoblal adzan itu ada, ternyata dalam beberapa tulisan-tulisan yang terpercaya di sini sebagaimana dikatakan di sini dari ba'dul fudala sepertinya tidak ada. Bahkan al-manqul al-warid dalam beberapa hadis itu bahwa sholawat itu kalau tidak setelahnya adzan setelah iqamat ba'dal iqamah dan setelah adzan itu yang ada. Makanya saya tidak menolak dari keterangan Sayyid Bakri yang mengatakan wa anil bakri sannaha qablahuma. Cuma yang dimaksud di sini apakah sannaha di sini adalah sunnah membaca sholawat sebagaimana ba'dal adzan wal iqamah, atau hanya sekedar perbuatan bagus sebagaimana yang disepakati sebagaimana pemausan tasbih. Kalau min haisul umumnya bagus ya nggak apa-apa, karena rentetan di Bughyatul Mustarsyidin itu langsung membahas wa ammat radhi anas sahabah falam yarid tusihi, membahas itu. Saya kira kalau mau diapatai cukup, cuma mungkin pendapat Imam Bakri ini perlu ditelusuri lagi karena memang beberapa hadis yang menjelaskan itu ba'dal adzan qoblal iqamah atau ba'dal iqamah itu khilafiyahnya. Sementara yang qoblal adzan ini seperti masih rada-rada maksudnya. Kecuali yang disampaikan oleh Imam Bakri yang mungkin ini perlu dipahami lagi. Terima kasih. Mungkin cukup. Oke, langsung saya rumuskan kembali ya. Mungkin sudah cukup.
Mungkin sudah cukup biar tidak terlalu ibarat ini cukup. Jadi bagaimana hukumnya membaca sholawat sebelum adzan? Maka jawabannya saya tafsir. Yang pertama, boleh dengan catatan tidak meyakini bahwa sholawat itu termasuk kesunatan khusus sebelum adzan. Kemudian jawabannya nomor dua, tidak boleh ketika yang membaca itu meyakini bahwa sholawat itu merupakan kesunatan khusus sebelum adzan. Di situ saja, kecuali kita mengikuti pendapatnya Sayyid Al-Bakri. Itu saja. Terlepas apa ini akurat apa tidak, kita tidak bisa mereaksi ini kan. Ya. Nggak ada yang boleh dan tidak boleh gitu. Gimana? Bahasanya itu sunnah apa tidak? Kok sampai ada yang nggak boleh? Kalau bolehnya ya jelas boleh meskipun dinisbatkan kepada. Iya makanya karena tidak ada yang warid berarti kan nggak disunat. Tidak, maksud saya rumusannya itu bahasanya bukan pas tidak boleh. Lah makanya saya tafsir. Kalau meyakini kalau itu memang sunat secara khusus sebelum adzan itu kan tidak boleh, kan saya sudah mengikuti ibarat yang ada kan. Kan gitu kan. Kan seperti itu. Untuk al-baqiyatus sholihah bagaimana, apakah itu boleh? Ya sama saja, boleh-boleh aja, yang penting kita tidak meyakini kalau itu memang khusus sunat sebelum adzan. Itu sebetulnya cukup sudah, karena sudah paham semua sami ini nih ya. Mungkin pun cukup nih, apa rumus kayak apa, ketika dirumuskan yang kayak ini ada senotulennya ya lo catat iya. Makanya sepenting sudah paham kita ini. Al-Fatihah.